Hai guys, balik lagi dengan gua Ken dari LabIn. Kali ini gua akan ngajak kalian untuk ngeliat sebuah produk AI yang sudah dibungkus dengan perangkat kerasnya. Jadi produk ini tuh bukan handphone, pure AI dengan OS-nya sendiri yang diberi nama Rabbit Air One. Dan penampakannya seperti ini. Nah, sebelum gue lanjut, pastiin kalian udah subscribe channel LabIn dan juga klik tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan video keren selanjutnya dari kita. Menurut Jesse Liu, founder dan juga CEO dari Rabbit Air One, produk ini tuh sebuah produk gadget yang belum pernah ada dan menggunakan sebuah foundation model baru. Rabbit Air One ini tuh ditujukan untuk menjadi sebuah perangkat komputer yang paling simpel yang mereka sebut dengan istilah companion, yang tujuannya harus bisa merespon, berbicara, dan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh orang yang memiliki si Rabbit Air One ini. Berbeda dengan gadget yang ada saat ini, di mana tuh setiap OS dari gadget yang ada itu pasti ujung-ujungnya kita harus install aplikasi pendukung. Contohnya, kalau mau belanja akan ada aplikasi sendiri. Terus kalau mau beli makanan atau minuman ada aplikasi sendiri. Mau denger musik akan ada aplikasi sendiri. Menurut Jesse, tech company besar seperti Apple, Microsoft, dan Amazon itu memang sudah mengembangkan sebuah perangkat AI beserta dengan perangkat kerasnya, tapi sering banget produk ini tuh nggak ngerti apa yang diminta dan akhirnya gagal menyelesaikan tugasnya tersebut. Nah, salah satu yang kita kenal sebuah produk AI juga, ChatGPT sebagai pionir dari Large Language Model atau LLM, juga memiliki challenges untuk menyelesaikan sebuah request yang kita tulis dalam bentuk prompt. Contohnya lagi-lagi dari Jesse sebagai founder Air1 adalah ketika dia mau order sebuah tiket melalui Expedia plugin di ChatGPT, di mana ChatGPT hanya bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi tetapi tidak bisa menyelesaikan proses secara end-to-end hingga dengan pemesanan tiket berakhir. Nah, berbeda dengan Rabbit Air One ini akan dipersenjatai dengan yang namanya Large Action Model atau yang disebut LAM, yang dipercaya akan menjawab permasalahan yang ada di produk-produk yang ada saat ini. LAM ini kemudian dikembangkan menjadi foundation untuk Rabbit OS yang akan dipakai dalam Rabbit Air One. Nah, dengan Rabbit OS ini diklaim masalah-masalah yang tadi disebutin itu bisa terselesaikan dengan baik. Jesse juga memperkenalkan yang namanya Rabbit Hole untuk menjadi jawaban mengintegrasikan Rabbit Air One dengan services yang ada di luar sana. Contohnya adalah dengan Spotify. Jadi nggak perlu lagi tuh kita install aplikasi Spotify. Kita hanya cukup open integrasi ke services Spotify dan setelah itu kita akan bilang ke Rabbit Air One play music. Nanti Rabbit Air One-nya akan langsung play music dari Spotify kita. Jesse juga nunjukin nih gimana si Rabbit Air One itu bisa ngebantuin secara end-to-end untuk ngebooking sebuah Uber. Find me an Uber that can fit all of us. For 6 people and 3 pieces of luggage, I recommend booking an Uber XL, as it provides ample space for all passengers and luggage. Please confirm the ride. Air One sendiri juga punya sebuah kamera yang berfungsi untuk membantu menyelesaikan tugas yang diminta oleh si penggunanya. Ini salah satu contohnya di mana Jesse meminta Air One untuk merekomendasikan masakan atau makanan apa dari dari bahan-bahan yang ada di refrigeratornya dia. Dan gilanya Rabbit bisa memberikan suggestion beserta dengan ingredient dan cara membuatnya. Fitur berikutnya adalah mengajarkan si Rabbit OS ini untuk hal-hal yang baru. Contohnya di sini si Jesse tuh ngajarin
gimana caranya menggunakan Midjourney untuk mengenerate sebuah gambar. Dan seperti yang kalian bisa tebak, si Rabbit R1 setelah melalui proses pembelajaran, dia bisa mengakses Midjourney dan mengenerate gambar sesuai dengan input yang diberikan oleh si Jessie. Gue yakin kalian yang gila dengan teknologi baru, penasaran dan pengen banget nyoba Rabbit R1 ini. Termasuk gua. Buat kalian yang kepengen pre-order, harganya itu 199 US dollar dan mereka klaim tidak akan ada subscription ke depannya. Sekarang itu udah sampai batch ke-7 dan mereka menjanjikan akan mengirimkannya semua di tahun 2024. Gua rasa sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe channel LabIn dan juga klik tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan ketika gua unboxing si Rabbit R1 ini. Sampai jumpa.